Oke, selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Dengan siapa kalau boleh tahu? Oh, perkenalkan, saya Firman. Oke, boleh saya panggil Mas Firman aja Iya, ya? iya, iya. Oke, Mas Firman selamat pagi. Iya. Perkenalkan nama saya Mas Hilmi Zaidan. Bisa Mas Firman panggil Mas Jedan. Iya, Mas. Oke, gimana tadi perjalanan ke sini Mas? Apakah lancar atau gimana Mas? Oh, perjalanan ke sini itu tadi tuh macet tuh, Mas. Kayak karena ini liburan toh, jadi macet gitu. Oh Bisa. iya. Mungkin emang karena mendekati musim liburan jadi Heeh. macet ya jalannya. Iya, Tapi macet. aman kan ke sini ya Mas? Aman, Mas, aman. Alhamdulillah ya. Oke, di pagi hari ini Mas kesini kita mau mulai sesi konseling ya Mas ya. Iya, Mas. Oke, sebelumnya saya mau memberitahu untuk sesi konseling kali ini ada inform consentnya. Jadi di mana cerita atau jawaban dari Mas Firman itu tidak akan disebarluaskan dan hanya saya keep untuk keperluan sesi konseling ini. Jadi nanti sesi konseling mungkin sekitar 20 sampai 25 menit untuk satu sesinya gitu. Untuk Mas Firman, apakah sudah siap? Ya, sudah siap, Mas. Oke, Mas Firman. Oke, Mas Firman gimana nih belakangan ini Mas? Apakah ada keluhan atau cerita yang mau Mas Firman ceritakan? Kalau akhir-akhir ini tuh saya merasa Mas, merasa apa ya? Merasa banyak pikiran tuh, Mas. Di samping banyak pikiran karena tugas sekolah, karena banyak pikiran karena pasangan saya itu loh, Mas. Oh, jadi Mas ini belakangan ini ada pikiran, terutama karena pasangan Mas. Kalau Hmm. boleh tahu ada apa nih Mas sama pasangannya? Nah, pasangan saya itu tuh sering Mas, sering apa ya? Posesifin ke saya gitu loh, Mas. Ya benar, saya tuh udah ngerasa, Mas, kalau mau berhubungan apa sama orang itu pasti konsekuensinya itu harus menjaga komitmen, harus siap untuk dilarang-larang. Nah, tapi saya ngerasa, Mas, kalau dia itu larang saya itu di tahap yang udah gimana ya, di tahap udah yang kayak parah gitu loh, Mas. Dia kayak sedikit-sedikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Saya pun mau keluar jalan sama teman-teman saya, Mas, pasti dia ngelarang. Padahal sama teman saya itu tuh ada apa ya, misalnya nih Mas, ada 5 orang ya, 3 orang cowok, 3 orang cowok, yang 2 orang cewek. Ada cewek itu dia marah, nggak boleh gitu Mas, itu buat keluar. Jadi permasalahan Mas sama pasangan ini yang Mas Firman rasakan ya. Iya. Karena menurut Mas Firman pasangan Mas ini mungkin terlalu posesif ya, Iya, melarang-larang. iya. Mungkin yang tadi Mas bilang kayak mungkin aktivitas bertemu dengan teman yang mungkin sebenarnya tidak berdua-duaan ya, beramai-ramai, tapi rame-rame gitu. pasangan dari Mas Firman ini tidak suka. Kalau boleh tahu nih, gimana sih perasaan Mas Firman kalau pasangan Mas Firman ini lagi mungkin ngelarang-larang gitu, yang mungkin kan Mas Firman sudah merasa itu berlebihan. Perasaan Mas Firman itu gimana sih? Pastinya tuh yang pertama itu punya rasa nggak enak gitu loh Mas sama teman-teman saya. Nah, apalagi saya punya kepikiran, pasti teman saya pasti mikir gini, ih masa sih kok lebih mentingin ceweknya daripada kita, padahal kita cuma keluar. Nah, apalagi saya itu ngerasa pasti saya nanti apa ya, kayak kalau nggak apa kayak bersosialisasi sama teman saya itu Mas, saya ngerasa pasti nanti suatu saat saya itu pasti butuh bantuan mereka itu loh Mas. Apalagi saya kalau diajak keluar nggak pernah mau, itu tiba-tiba saya datang ke mereka pas waktu butuhnya aja, itu namanya nggak enak tuh Mas gitu. Nah, yang apa itu menurut saya itu agak over juga itu pernah itu ketika saya mengerjakan tugas Mas. Nah, padahal itu tugas kelompok gitu loh Mas. Tapi ada ceweknya. Nah, cewek saya itu merasa kayak ya ngebolehin, tapi ngebolehinnya dalam berat hati gitu loh Mas. Karena dia ngerasa itu ada ceweknya, jadi saya itu nggak harus ikut itu loh Mas. Karena kan pikir saya kerja kelompok pasti yang ngerjain juga bareng-bareng gitu. Iya. Oke, jadi kalau aku boleh tanya lagi nih Mas Firman, kalau menurut Mas Firman sendiri, alasan dari pasangan Mas Firman ini melarang Mas Firman bermain sama teman-teman, terutama di posisi itu ada perempuannya, itu kenapa kalau boleh tahu Mas? Apakah dia merasa cemburu atau merasa bagaimana gitu Mas? Kalau menurut pandangan saya Mas ya, dia pastinya merasa cemburu gitu Mas. Saya kayak main sama ada ceweknya gitu. Nah, dia kan juga di namanya itu di kelasnya itu loh Mas, kan dia juga punya temen cowok itu dikit tuh Mas, karena didominasi oleh cewek juga kelasnya itu. Jadi dia ngerasa kalau dia tuh main sama cewek terus, nggak pernah main sama cowok, tapi kok kamu kok mainmu sama ada ceweknya terus. Nah, sedangkan di kelas saya itu banyak ceweknya daripada cowoknya ya sama. Jadi ini mau nggak mau
apa itu kalau sehari-hari itu atau apa itu mengerjakan tugas ataupun jalan-jalan keluar itu pasti eh, kalau buat berinteraksi sama cewek itu kan pasti ada tuh mas waktunya dan kalanya juga. Oke. Selain itu dia mungkin kayak merasa ya itu cemburu itu sama dia ingin bandingin dirinya itu loh mas. Kalau dia tuh kan sama cewek terus nggak pernah sama cowok gitu loh mainnya. Oke. Kalau boleh tahu nih mas, sama pasangannya itu satu kota atau beda kota? Beda kota sih mas ini. Oh, LDR gitu berarti loh mas. LDR ya mas. gitu. Oh iya, saya paham. Mungkin ini mas, kalau dari penglihatan saya mungkin karena LDR juga kan ya mas ya. Mungkin karena yang tadi mas bilang lingkungannya pasangan mas itu kan kebanyakan perempuan. Iya. Dan dia lebih sering bermain dengan perempuan, sementara Mas Firman yang lingkungannya lebih banyak perempuan, jadi mau tidak mau kan harus bergaul dan beradaptasi juga dengan perempuan. Mungkin di situ pasangan Mas Firman merasa aku berhubungan dengan teman-temanku yang sama jenis aja, dan aku juga mau pasanganku kayak gitu. Mungkin itu yang dia rasakan sih mas. Gitu. Cuman Mas Firman juga harus tahu kalau hal itu tuh seharusnya tidak bisa disamakan gitu. Cuman aku kalau boleh ulik kembali nih mas, kan Mas Firman mengatakan kalau pasangan Mas Firman itu posesif, suka melarang-larang ya kan mas. Kalau selain melarang kayak untuk bersosial atau bermain sama teman itu, kira-kira ada hal lain nggak yang dilarang-larang oleh pasangan Mas Firman? Mungkin selain itu, oh iya mas, pernah juga pasangan saya itu melarang kalau pasangannya nggak suka kalau saya itu apa ya keluar sama temen cowok mas, itu pada cowok semua itu pulangnya sampai kayak jam 12, jam 1 gitu loh mas. Kan kalau menurut saya kan itu juga udah wajar loh mas kalau cowok main keluar sampai keluar malam sampai pulang jam 12 atau jam 1 gitu mas. Kecuali kalau dia main nggak pulang-pulang sampai 2 hari sampai 3 hari itu loh mas. Tapi ya selama ini Mas Firman pas ingin keluar atau bermain sama teman, Mas ini selalu mengabari pasangan Mas? Pasti mas, saya selalu ngepap, selalu ngabari mulai dari awal berangkat nyampe tempat sampai di sana sama siapa aja gitu, pasti saya ngabarin. Kan di posisi ini Mas selalu ngabarin ke kabarnya Mas ke pasangan Mas, dan pasangan Mas itu apakah selalu ngabarin hal yang sama ke Mas juga atau Sama, gimana? Mas. Selalu sama juga. Oke. Nah, kan di sini Mas itu dilarang sama pasangan Mas ya, terutama dalam hal mungkin bermain sama teman kayak yang tadi, kalau even bersama teman cowok iya. Sampai malam dia juga yang melarang gitu kan. Mas ini pernah melarang dia juga atau enggak mas? Kalau melarang itu sejauh ini tuh enggak sih mas, cuman saya tuh enggak mau melarang langsung nggak boleh gini nggak boleh, sama cuman kalau dulu saya cuman bilang kalau jam 12 atau jam 1 itu saya ngechat ngabarin dia mas, karena dia lagi main di luar mas. Saya ngabarin, udah kok jam segini kok belum pulang gitu loh mas. Enggak kok harus pulang sekarang, udah jam segini pulang, oh enggak gitu. Saya kan cuma bilang mas, udah jam segini kok belum pulang kenapa gitu mas. Kan ya namanya pasangan atau mas, saya juga khawatir mas, karena pernah itu jam 12, jam 1 itu belum pulang, padahal dia cewek gitu loh mas. Iya, ya, jadi bisa dibilang ya mas itu concern lah, khawatir sebagai pasangan. Ya menurut saya itu usaha Mas Firman itu udah bagus, udah benar gitu. Nah, kalau boleh tahu nih ya mas, Mas Firman sama pasangannya itu udah berapa lama mas hubungannya? Kalau 2021 berarti kurang lebih 3 tahun mas. Kurang lebih 3 tahun. Nah, dari selama 3 tahun berhubungan ini, kalau boleh tahu pasangan mas ini sudah posesif dari awal atau mungkin baru akhir-akhir ini, atau mulai dari kapan? Kalau mulai posesifnya itu mulai LDR ini mas, kan dulu kan saya SMA satu kelas sama dia mas. Dia nggak menunjukkan posesif itu, mungkin kalau menurut pandangan saya itu mungkin sejak LDR ini mas, karena posesif. Karena kan mau ketemu langsung juga harus apa ya, menyesuaikan waktunya gitu loh mas. Cuman bisa lewat PC sama telepon gitu. Iya. Kalau menurut mas nih LDR itu, kalau menurut mas LDR itu gimana mas? Apakah menurut mas itu memberatkan atau mas bisa menjalankan hubungan itu? Kalau dari saya sendiri ya mas ya, kalau LDR itu ya bisa menjalankan sih mas. Kan mau nggak mau tuh mas harus LDR tuh mas. Ya mana bisa kalau kita nggak LDR, kalau nggak LDR
karena kan apa ya, kita LDR itu juga buat apa ya, sekolah gitu loh Mas, buat masa depan gitu Iya, loh. betul. Kan belum, nah nanti juga belum tentu kalau pasangan saya itu bisa sampai apa ya, bisa sampai lama, sampai bahkan sampai menikah gitu loh Mas. Itu kan nggak menjamin juga ya Mas. Jadi ya menurut saya LDR itu ya harus jalani gitu aja. Oke. Kalau berarti dari cerita Mas Firman, pasangan Mas ini mulai menunjukkan sikap posesifnya semenjak mulai LDR ini ya. Oke. Kalau dari Mas Firman ini perasaannya waktu pas tahu dia ternyata posesif nih pas mulai LDR, Mas Firman itu kaget atau yang masih sekarang masih mencoba beradaptasi atau membiasakan atau bagaimana Mas Firman? Awalnya itu posesifnya itu nggak langsung jelek, langsung over gitu loh Mas. Kan awalnya juga apa ya, masih bisa saya terima itu loh Mas. Tapi lama-lama kok gini, kok terlalu gini, kok terlalu ngekang gitu loh Mas. Nah ya wes, menurut saya ya saya mulai beradaptasi lah. Kayak kan dari awal itu ya saya tuh mikirnya kalau posesifnya dia itu rasa cinta sayang dia ke saya gitu loh Mas. Gitu. Oke, tapi apakah Mas Firman sudah pernah mengkomunikasikan ke pasangan Mas tentang bahwa posesif ini mungkin yang menurut Mas Firman itu tuh cinta, tapi di sisi lain membuat Mas Firman tuh merasa tidak bebas gitu, merasa tidak nyaman? Kalau ngomong secara langsung itu apa ya Mas, saya ngomongnya secara apa ya, secara implisit gitu loh Mas, nggak langsung jelek gitu loh Mas, karena saya yakin kalau saya langsung ngomong gitu pasti dia apa ya, marah gitu loh Mas, terus marahnya tuh marah nangis gitu. Nah saya itu apa ya, menghindari kalau yang namanya konflik kayak gitu loh Mas. Nah saya lebih ngomongnya pelan-pelan gitu loh Mas, ngobrol gitu. Tapi ini apa ya, dia itu juga masih bilang iya gitu aja tanggapannya. Oke, dari yang Mas Firman bilang, menurut saya usaha Mas Firman sudah benar, di mana Mas Firman tuh menjaga perasaan pasangan Mas Firman, di mana Mas Firman itu menyampaikannya dengan secara baik-baik, secara pelan-pelan. Jadi dari pasangan Mas Firman juga tidak kaget gitu untuk disampaikan pesannya. Tapi selama ini, selama 3 tahun hubungan ini ya Mas Firman, kalau Mas Firman pengen nih, Mas Firman pengennya pasangan Mas Firman itu ke Mas kayak gimana? Kalau pengen saya itu ya seperti biasanya, kayak dulu gitu loh Mas, ya posesif, tapi sebenarnya itu pasangan saya itu kalau menurut pikiran saya itu Mas ya, apa ya, feedbacknya ataupun perlakuannya ke saya itu udah saya suka gitu loh Mas, udah nyaman gitu loh. Tapi karena yang mulai nggak nyaman ini gara-gara posesifnya yang makin lama makin over itu loh Mas ya. Udah kayak biasanya aja, tapi kalau masalah posesif agak dikurangin gitu loh Mas. Kalau menurut saya itu pandangan saya gitu. Oke, baik. Mas Firman mungkin melihat bahwa posesif ini bukan hal yang salah gitu. Posesif ini merupakan tanda sayang, tapi kalau menurut Mas Firman ada batasnya ya, batas untuk posesif tersendiri. Oke. Jadi mungkin yang Mas Firman rasain belakangan ini merasa sedikit kurang nyaman ya dalam kehidupan Mas sehari-hari, karena mungkin kegiatan seperti ingin bertemu teman atau mungkin sekedar tugas bareng itu sedikit sulit karena mendapat larangan dari pasangan Mas. Iya. Oke. Jadi sebenarnya tindakan Mas Firman itu sudah benar. Mungkin kalau boleh saya beritahu, saya kasih pendapat saya, mungkin alasan dibalik pasangan Mas melakukan hal itu mungkin karena tadi kan, karena LDR tersebut, gimana waktu untuk bertemu kan sudah sangat berkurang sekali nih, dimana koneksi Mas dengan pasangan Mas itu hanya bisa lewat komunikasi ya. Mungkin di satu sisi mungkin pasangan Mas Firman ini ingin bertemu dengan Mas, cuman nggak bisa, dan dia menyalurkan rasa itu lewat posesifnya itu begitu. Nah, tapi dari Mas Firman tersendiri juga sudah, menurut saya sudah bagus banget, dimana Mas Firman ini tetap berusaha menjaga perasaan pasangan Mas Firman. Mas Firman sudah tetap sabar untuk menghadapi hubungan ini. Dan menurut saya sendiri, Mas Firman itu juga punya berhak untuk bukan merasa kebebasan, Mas Firman tuh harus
bisa merasa harus merasa Mas Firman itu tidak terkekang gitu. Mungkin kalau dari saya mungkin Mas Firman bisa mengkomunikasikan kembali dengan pasangan Mas. Kalau posesif ini sebenarnya tidak salah, posesif ini bagus, tapi Mas Firman harus memberitahu pasangan Mas Firman bahwa ini batas posesif yang bisa saya terima. Dari situ kan pasangan Mas Firman juga tahu nih kalau ternyata yang posesif selama ini berlebihan dan membuat pasangan saya ternyata tidak enjoy di dalam hubungan ini. Kan karena kembali lagi kan Mas, hubungan itu kan bersama-sama kan, timbal balik dari dua orang yang berbeda kan Mas. Begitu. Jadi kalau dari Mas Firman ini kan tadi melihat kalau posesif ini sebagai tanda sayang ya Mas. Iya. Ya kan. Menurut Mas itu posesif itu yang tadi Mas lihat sebagai tanda sayang atau lebih ke dia cemburu setelah tadi Mas Firman cerita panjang lebarnya? Kalau panjang lebar itu lebih ke apa ya Mas, tergantung batas-batasannya sih Mas. Kalau itu tuh kalau posesif paling kalau apa ya lebih ke posisinya lebih apa ya lebih over tuh mungkin dia cemburu gitu loh Mas. Masih dalam batasnya gitu loh. Kalau batasnya mungkin ya itu. Baik. Oke, dari jawaban Mas Firman tadi, Mas Firman sudah tahu belum apa yang Mas Firman mau lakuin ke depannya sama pasangan Mas? Kalau apa ya Mas ya, kalau rencana saya itu ya Mas ya mau mengkomunikasikan tentang hal masalah itu secara langsung gitu loh Mas. Terus apa ya, tapi ya saya mau mikir lagi gimana caranya kalau biar dia itu nggak bawa emosi sampai nangis itu loh Mas. Gitu enggak. Kalau menurut saya itu apalagi Mas selain mengkomunikasikan itu, karena kan saya juga lingkungannya itu juga banyak ceweknya tuh Mas. Mau nggak mau juga harus berinteraksi juga. Nah selain itu juga main sama teman sampai malam itu pun juga kan nggak tiap hari itu loh Mas. Itu pun cuman ada hari tertentu, ada hari liburan. Kalau saya itu main sama teman saya gitu. Oke, berarti Mas Firman ini mau berkomunikasi secara ketemu langsung atau ketemu langsung? Ketemu langsung. Oke, mungkin kalau dari saya mungkin benar Mas Firman, kalau ketemu langsung kan lebih enak ya, lebih sampai poinnya biar tidak ada kesalahpahaman. Tapi dari situ Mas Firman harus memberi pengertian bahwa hubungan yang Mas Firman mau tuh bukan yang seperti ini. Mas Firman harus memberi pengertian kepada pasangan Mas kalau hubungan yang sehat itu dimana Mas Firman dan pasangan Mas Firman itu bisa saling percaya gitu. Kan kalau posesif ini kan ada rasa dimana kita itu meragukan pasangan kita. Jadi Mas Firman itu harus lebih bisa membuat pasangan Mas Firman itu percaya penuh gitu kepada Mas Firman. Jadi kayak mau Mas Firman mau bermain bersama teman, mau bertugas bersama teman Mas Firman yang perempuan atau bagaimana. Jadi Mas Firman meyakini pasangan Mas Firman bahwa kalau Mas Firman tuh hati Mas Firman hanya untuk pasangan Mas Firman gitu. Iya Mas. Begitu sih Mas. Jadi gimana sih Mas untuk ini, apakah masih ada yang menjanggal atau masih Mas Firman ingin ceritakan? Sudah cukup sih Mas. Sudah cukup. Masalah cuma jadi posesifnya itu Pak. Berarti dari sesi kita kali ini Mas Firman sudah mendapat insight ya dari. Oke, kalau boleh saya simpulkan, Mas Firman ini belakangan ini ada kepikiran di mana kepikirannya itu Mas Firman itu mengalami konflik dengan pasangan Mas Firman ya. Di mana Mas Firman ini merasa pasangan Mas Firman ini sedikit terlalu posesif atau mengekang. Yang contohnya adalah tadi Mas Firman ingin bermain bersama teman atau mungkin sekedar mengerjakan tugas bersama teman itu sedikit sulit ya, karena dari pasangannya Mas Firman itu kurang menyetujui atau mungkin tidak suka bahasanya. Tapi tadi Mas Firman juga sudah mendapat solusi untuk hubungan Mas Firman sendiri. Kalau mungkin emang balik lagi ke komunikasi, awalnya kan komunikasi dan keterbukaan, dimana Mas Firman butuh menjelaskan, butuh memberi pengertian kepada pasangan Mas Firman bahwa kalau hubungan ini harus ada dari enjoyment dari kedua-duanya,
dari Mas Firman, enjoy dari pasangan Mas Firman, karena Mas Firman nih, karena selama ini mungkin pasangan Mas Firman merasa hubungan ini baik-baik saja, tapi ternyata Mas Firman ini merasa hubungan ini mungkin baik tapi ada yang mengganjel gitu, ada sesuatu yang mengganggu gitu. Mungkin solusinya di situ. Begitu Mas Firman. Oke Mas Firman, mungkin dari sesi kali ini apakah Mas Firman sudah merasa cukup atau masih ada yang ingin dikatakan? Sudah Mas, sudah cukup sekali. Terima kasih Mas atas. Oke Mas Firman, mungkin sesinya sudah ya, mungkin kurang lebih tadi selama 20 menitan ya kayaknya Mas Firman ya. Dari aku, kalau misalnya sesinya sudah tidak ada yang ingin Mas Firman sampaikan, akan aku cukupi pada pagi kali ini. Untuk Mas Firman, terima kasih atas kehadirannya, sudah mau menceritakan masalahnya. Tenang saja untuk cerita Mas Firman ini, karena tadi yang sudah saya sampaikan di awal ada inform concern, di mana cerita-cerita Mas Firman ini tidak akan disebarluaskan kemana-mana, hanya untuk di sesi konseling ini. Oke. Kurang lebihnya saya maafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih Mas Firman. Terima kasih juga Mas.